Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 mata kuliah Bimbingan Teknologi Informasi Komunikasi. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novia Edna Safitri, Muhammad Rafi Ramadion, Rahmat Fauzan, Raifana Armaidayanti, dan Sofia Ramadini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai media belajar, media pembelajaran, sumber belajar, bahan belajar, dan lembaga dan LKS. Pertama, marilah kita membuka perkuliahan hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, saya akan membahas mengenai sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan dan diperlukan untuk membantu pengajar maupun peserta didik dalam proses pembelajaran, yang berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya. Sumber belajar berupa bahan belajar adalah rujukan referensi atau literatur yang digunakan baik untuk menyusun silabus maupun buku yang akan digunakan oleh pengajar dalam mengajar, sehingga ketika menyusun silabus akan terhindar dari kesalahan konsep. Menurut Wina Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajarinya. Selanjutnya adalah fungsi sumber belajar. Mengajar bukanlah menyelesaikan penyajian suatu buku, melainkan membantu peserta didik mencapai kompetensi yang karena itu hendaknya pengajar menggunakan sebanyak-banyaknya mungkin sumber bahan pelajaran. Karena sumber belajar memiliki beberapa fungsi. Pertama, pengembangan bahan ajar secara ilmiah dan objektif. Yang kedua, membantu pengajar dalam mengefisiensikan waktu pembelajaran dan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, mendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematif. Yang keempat, meringankan tugas pengajar dalam menyajikan informasi atau materi pelajaran, sehingga pengajar dapat lebih memberikan dorongan dan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang kelima adalah meningkatkan keberhasilan pembelajaran, karena peserta didik dapat belajar terlebih cepat dan menunjang penguasaan materi pembelajaran. Yang keenam, mempermudah peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga para pengajar tidak dominan dan menciptakan kondisi lingkungan belajar yang memungkinkan siswa belajar. Yang ketujuh, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan bakat, dan minatnya. Yang kedelapan, memberikan informasi atau pengetahuan yang lebih luas, tidak terbatas ruang, waktu, dan keterbatasan indera. Selanjutnya adalah jenis dan klasifikasi sumber belajar bimbingan TIK. Pengklasifikasian sumber belajar termasuk di dalamnya sumber belajar pada pembelajaran berbasis TIK. Terdapat beberapa versi di antaranya. 1. Ada yang mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 4 kategori, yaitu bahan belajar, peralatan, fasilitas, orang, dan lingkungan. Yang kedua, ada yang mengklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu sumber belajar manusia, human resource, dan sumber belajar bukan manusia, non-human resource. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan pengadaannya, yaitu learning resource by design,
yaitu sumber belajar yang direncanakan pembelajaran, dirancang dan dibuat sendiri oleh pengajar. Yang kedua, learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak direncanakan, tidak dirancang dan tidak dibuat sendiri, tetapi sudah ada, hanya tinggal menggunakan, memanfaatkan seperti tokoh masyarakat, pasar, toko dan sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya adalah dari saudari Sylvia Rahmadini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang klasifikasi sumber belajar bimbingan TIK. Dari pengklasifikasian sumber belajar bimbingan TIK ini ada 6, antara lain, yang pertama yaitu ada pesan atau message. Pesan merupakan sumber belajar berupa perangkat lunak software seperti fakta, data, ide, ataupun informasi. Nah, perangkat lunak ini disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik, dan pesan itu berupa informasi, bisa melalui hardware atau semacamnya. Sumber belajar itu untuk menjawab pertanyaan apa yang disampaikan, yaitu pesan. Nah, proses pembelajaran yang melibatkan sumber belajar memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi langsung menerima informasi yang berupa pesan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tentang manusia atau people. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar. Nah, namun secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang didesain khusus untuk menjadi sumber belajar utama, yang dididik secara profesional untuk mengajar. Seperti yang kita rasakan seperti guru, konselor, instruktur, dan lainnya. Termasuk juga kepala sekolah, laboran, wakil kepala sekolah, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun kelompok yang kedua yaitu adalah orang yang memiliki profesi selain tenaga pendidik atau pengajar yang berada di lingkungan pendidik dan profesinya ini tidak terbatas. Misalnya seperti apa? Seperti politisi, tenaga kesehatan, pertanian, arsitek, psikolog, dan lain semacamnya. Nah, klasifikasi yang ketiga itu adalah teknik. Teknik yaitu kegiatan atau aktivitas menyampaikan pesan belajar. Nah, contoh dari teknik ini, misalnya nih, si peserta didik mempelajari cara bagaimana mengoperasikan komputer dengan teknik belajarnya mandiri. Sumber belajar itu untuk menjawab pertanyaan dengan cara bagaimana pesan itu disampaikan, yaitu teknik. Proses pembelajaran melibatkan sumber belajar memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi langsung menerima informasi melalui teknik tertentu. Nah, adapun klasifikasi yang keempat yaitu bahan atau materials. Bahan yang dimaksud di sini bukan bahan-bahan bumbu masak ya, tetapi bahan-bahan yang mengandung pesan belajar, yang nantinya pesan itu dapat dipelajari lagi oleh si peserta didik ini. Nah, adapun bahan ini meliputi ada bahan cetak dan ada bahan non cetak. Nah, bahan cetak seperti yang kita ketahui, lihat itu buku, majalah, surat kabar, dan semacamnya. Dan bahan yang tidak tercetak itu seperti bahan elektronik seperti televisi, radio, ataupun komputer. Nah, sumber belajar itu untuk menjawab dengan apa pesan itu disampaikan. Nah, dengan apa yang disampaikan di sini itu adalah bahan yang tadi gitu. Jadi sumber belajar itu melibatkan atau terlibat di dalam proses pembelajaran, yang memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi langsung menerima informasi melalui bahan yang ada tadi. Nah, adapun yang kelima itu adalah alat atau perlengkapan, tool atau equipment. Nah, alat atau perlengkapan ini berupa perangkat keras atau hardware sebagai media untuk menyajikan perangkat lunak atau software. Misalnya seperti InFocus untuk menyampaikan pesan atau materi program yang terdapat dalam komputer, dalam laptop, atau semacamnya. Dan sumber belajar ini untuk menjawab pertanyaan dengan apa pesan itu disampaikan. Nah, di sini dengan apanya yang kita maksud itu yaitu adalah alat tadi gitu. Jadi proses pembelajaran yang melibatkan sumber belajar memungkinkan peserta didik untuk dapat berinteraksi langsung menerima informasi menggunakan berbagai alat penunjang tadi. Nah, adapun sumber belajar yang keenam itu adalah lingkungan atau setting.
Nah, lingkungan seperti yang kita lihat seperti gunung, sawah, laut, dan semacamnya gitu. Dan suasana-suasana tertentu yang bisa dikaitkan dengan kebutuhan untuk kita menjelaskan pelajaran tertentu oleh si pendidik ini. Maka lingkungan tersebut bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Namun karena adanya pergeseran dan perkembangan zaman, maka hasil pemikir atau teknologi semakin banyak dan mencoba memodifikasikan lingkungan-lingkungan tersebut. Ada yang nyata maupun buatan, ada yang dibentuk dalam sebuah model lingkungan tertentu atau gambar lingkungan tertentu, foto-foto lingkungan tertentu dan semacamnya. Nah, bentuk-bentuk pengkondisian sebuah lingkungan ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah tujuannya untuk sebuah pembelajaran. Nah, dan karena adanya pengaruh dari hasil teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada zaman sekarang, maka sumber belajar yang diciptakan buatan atau didesain itu sudah barang tentu termasuk ke dalam sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu adalah tentang digital library. Nah, teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini memunculkan berbagai sumber belajar yang dapat membantu proses pembelajaran. Salah satunya itu adalah digital library. Nah, digital library ini bermanfaat sebagai sistem pendukung yang menyediakan berbagai macam materi pembelajaran. Nah, digital library atau dalam bahasa Indonesianya itu yaitu adalah perpustakaan digital. Ini berfungsi untuk bagi peserta didik itu adalah untuk melakukan pencarian untuk sumber belajar dengan perpustakaan digital ini, dan ini adalah sebagai bentuk modal untuk membentuk pengetahuan baru bagi peserta didik tadi. Nah, menurut kesepakatan Deep Working Group on Digital Library Metrics di Stanford University mendefinisikan bahwa digital library is the collection of service and the collection of information objects that support users in dealing with information objects and the organization and presentation of those objects available directly or indirectly via electronic digital means. Diterjemahkan bahwa digital library adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan pelayanan untuk mengakses koleksi informasi secara langsung ataupun tidak langsung melalui alat elektronik atau dalam format digital. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perpustakaan digital ini adalah sebuah sistem yang memiliki layanan dan objek informasi yang tentunya mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Dengan harapan layanan ini ada untuk mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi objektif informasi seperti dokumen, gambar, database dalam format digital dengan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya yaitu ada media pembelajaran bimbingan TIK. Nah, yang pertama kita harus paham dulu nih, media pembelajaran bimbingan TIK ini apa sih gitu kan. Jadi media seperti yang kita pelajari dan kita ketahui bahwa media merupakan kata yang berasal dari kata medium, yang artinya itu adalah perantara atau pengantar. Nah, media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara sampainya pesan dari guru atau dari siapapun sumber informasi kepada peserta didik itu sebagai penerimanya. Nah, ini berfungsi sebagai perantara sampainya pesan belajar tadi dari sumber pesan kepada si penerima pesan, sehingga terjadilah interaksi belajar mengajar. Terima kasih Saudari Sylvia Rahmadini. Selanjutnya ke Saudari Raifana Armaidayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifana Armaidayanti, NIM 18004213. Sini saya dari kelompok 7 akan melanjutkan materi yang akan ditampilkan oleh kelompok, yaitu mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan jika menggunakan media pembelajaran. Yang pertama adalah pelajari software terlebih dahulu. Lalu jika memungkinkan setiap peserta satu komputer dan gunakan infocus atau LCD projector untuk penjelasan. Lalu jelaskan prosedur pengoperasian dengan bahasa sederhana dan amati kerja peserta satu persatu. Materi selanjutnya adalah mengenai
hal yang harus dipersiapkan pengajar. Yang pertama, pengajar sebaiknya harus sudah dapat mengoperasikan LCD, proyektor, dan komputer. Yang kedua, cantumkan poin-poin penting saja dalam PowerPoint dan gunakan warna-warna yang menarik. Yang ketiga, gunakan animasi secukupnya agar tidak mengganggu. Kalau bisa, sebaiknya hindari suara yang muncul dari animasi, karena akan mengganggu pembicaraan fasilitator. Selanjutnya, gunakan animasi gambar dan gunakan foto secukupnya. Bila memungkinkan, gunakan film pendek. Selanjutnya, segera diminimaliskan apabila PowerPoint tidak digunakan. Prinsip 1 slide 1 menit. Jangan terlalu banyak slide setiap sesi, maksimal 20 slide. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor dalam perencanaan media pembelajaran bimbingan TIK. Yang pertama, mempelajari kurikulum untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemampuan yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kurikulum. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ditentukan terlebih dahulu, menentukan media pembelajaran yang paling tepat sesuai tujuan pembelajaran tersebut. Yang keempat, mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga akan memudahkan menentukan media pembelajaran yang tepat dengan domain tersebut. Yang kelima, mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media pembelajaran yang digunakan. Setiap media pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran hendaknya bervariasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian, minat, aktivitas, dan kreativitas siswa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Raifana. Selanjutnya kepada Saudari Novia Irna Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan ajar bimbingan TIK. Pengertian bahan ajar itu sendiri adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis ataupun bahan tidak tertulis. Fungsi bahan ajar bimbingan TIK ini sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman untuk guru dalam menjalankan proses belajar mengajar nanti. Lalu yang kedua, sebagai pedoman untuk siswa. Dan yang ketiga, yaitu alat evaluasi pencapaian dari materi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara menyusun bahan ajar yang baik. Cara menyusun bahan ajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, menulis sendiri. Bahan ajar dapat ditulis sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain ditulis sendiri oleh guru, guru juga dapat berkolaborasi dengan guru-guru lain yang memiliki kemampuan untuk menulis bahan ajar secara berkelompok dengan guru-guru bidang studi yang tentunya sejenis, baik dalam satu sekolah atau tidak. Penulisan juga dapat dilakukan bersama pakar-pakar yang memiliki keahlian di bidang yang akan dibuatkan bahan ajar. Lalu yang kedua, pengemasan kembali informasi. Dalam pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal, tetapi penulis memanfaatkan sekumpulan buku-buku teks atau informasi lainnya yang sudah ada untuk dikemas kembali sehingga berbentuk bahan ajar yang tentunya memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik dan dapat dipergunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses instruksional. Lalu yang terakhir, menyusun bahan ajar bisa juga dengan cara penataan informasi atau compilation atau wrap around text. Pengembangan bahan ajar TIK mengacu pada selain menulis sendiri, bahan ajar juga dapat dilakukan melalui kompilasi dari seluruh materi yang diambil dari buku teks, jurnal, majalah, artikel, koran, dan lain sebagainya.
Proses ini disebut pengembangan bahan ajar melalui penataan informasi atau dikenal kompilasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Novia Inasa Fitri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Rafi Ramadian. Materi selanjutnya yaitu lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa atau sering dikenal dengan LKS adalah suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa, baik bersifat teoritis maupun praktis. LKS ini mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan penggunaannya tergantung pada bahan ajar lain. Dalam LKS ini langkah-langkah pengembangannya terbagi atas yang pertama, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, di mana dalam penetapan strategi pengorganisasian pembelajaran ini mengacu pada pemilihan isi, penataan isi, dan pembuatan sintesis. Langkah yang kedua dalam mengembangkan LKS yaitu menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran. Dalam menetapkan strategi isi pembelajaran ini berdasarkan atas komponen-komponen seperti media interaksi pembelajaran dengan media yang ketiga bentuk belajar. Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. Dalam menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran ini mencakup pada penjadwalan proses pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan siswa, serta pengelolaan motivasi siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Muhammad Rafi Ramadian. Baiklah, itulah tampilan dari kelompok kami mengenai kritik, saran, dan penambahan materi beserta pertanyaan akan dilanjutkan di e-learning atau sesuai dengan instruksi Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.